Saya pun mengistirahatkan lagi badan saya sejenak sambil berpikir apa yang harus saya lakukan sekarang. Karena saat ini entah ada di mana, saya nggak bawa persediaan yang cukup. Dan saat itu saya paham bahwa saya sedang tersesat di hutan Gunung Ciremai. Sebelum kita lanjut, yuk subscribe dulu ke channel ini karena akan ada banyak video menarik lainnya. Saat saya mengistirahatkan diri, saya berpikir keras, apa yang harus saya lakuin sekarang? Karena pada saat itu saya sadar bahwa saya diri ini entah bagaimana sedang tersesat di hutan Gunung Ciremai. Saat itu kondisi lingkungan sekitar sudah mulai dingin dan membuat seluruh tubuh saya menggigil. Akhirnya saya mengambil keputusan bahwa jika saya diam di sini saja, saya bisa mati kedinginan. Oke, saya harus terus berjalan, jalan ke bawah, walaupun saya nggak tahu kemana nanti saya akan sampai. Saya pun dengan mantap melangkahkan kaki dan dengan diiringi doa kepada Sang Pencipta, langkah saya semakin mantap. Bismillahirrahmanirrahim, lindungi hamba-Mu yang lemah ini ya Allah. Akhirnya saya kembali berjalan menuju bawah. Jalur yang saya temui kali ini sangat sulit untuk dilewati. Tidak jarang saya terpleset, jatuh, berguling-guling, sampai tubuh saya dipenuhi dengan luka. Setelah berjalan dan terus berjalan, akhirnya saya sampai di samping aliran sungai. Tanpa berlama-lama berhenti di sana, saya langsung melanjutkan perjalanan, mengikuti aliran sungai tersebut. Ketika sedang berjalan mengikuti aliran sungai, tiba-tiba di hadapan saya ada jurang, tapi jurang itu tidak begitu dalam. Dengan hati-hati saya pun berusaha menuruni jurang itu. Saat itu posisi saya sudah sangat kelelahan sekali. Saya pun memutuskan untuk istirahat di sana. Sambil dalam hati saya tidak henti-hentinya berdoa dan sesekali saya berteriak minta tolong. Dengan harapan ada orang yang mendengar teriakan saya. Setelah merasa cukup, saya kembali berjalan. Selama berjalan, sudah 4 jurang yang saya turuni, hingga akhirnya saya menjumpai jurang yang sangat dalam, dan rasanya saya tidak mungkin bisa menuruni jurang itu. Saya pun berhenti dan berpikir sejenak, dan saya memutuskan untuk mencari jalan lain. Saya kembali naik lagi untuk mencari jalan yang lebih aman untuk dilewati. Setelah beberapa lama saya berputar-putar untuk cari jalan yang aman untuk dilewati, yang saya dapat hanyalah harapan kosong. Yap, saya tidak menemukan jalan sama sekali. Mau tidak mau, saya harus menerobos semak belukar dan rimbunan pohon besar. Di titik ini, badan saya sudah merasakan lelah yang sangat luar biasa. Saya pun kembali istirahat di sana. Saat itu, di dalam tas saya masih ada sebungkus biskuit dan juga beberapa batang rokok. Ketika saya sedang istirahat sambil memakan biskuit dan menghisap rokok, di sana saya mulai merasa takut dan merinding secara tiba-tiba. Karena di hadapan saya semuanya pohon dengan ukuran yang sangat besar, tanpa adanya tanda-tanda keberadaan manusia kecuali saya. Dalam hati saya berkata, apakah mungkin saya bisa keluar dari sini? Ya Allah, lindungi hamba-Mu ini yang lemah ya Allah. Dengan sisa tenaga yang saya punya, saya kembali berjalan. Pokoknya saya harus keluar dari sini hidup-hidup. Apapun resikonya, saya harus keluar dari sini hidup-hidup. Setelah beberapa saat berjalan, akhirnya saya melihat di bawah ada aliran sungai lagi. Untuk bisa sampai ke sana, saya berusaha menuruni tebing yang lumayan curam dan juga licin. Setelah berusaha keras dengan jatuh terpeleset dan berguling-guling, akhirnya saya bisa sampai di pinggiran sungai itu. Lalu saya berjalan menelusuri bantaran sungai. Saya kembali menjumpai jurang yang membentang di hadapan saya. Jurang itu cukup dalam. Saya bingung harus lewat mana agar bisa sampai ke bawah. Saat saya mencoba mencari jalan dan memperhatikan keadaan sekitar, ternyata saya menemukan satu pohon tumbang yang arah tumbangnya itu menuju ke bawah. Saya mengambil kesimpulan, mungkin saya bisa memanfaatkan pohon ini untuk bisa sampai ke bawah. Dengan hati-hati saya menuruni tebing itu dengan memanfaatkan pohon tumbang. Ketika saya berusaha turun dan berjalan dengan sangat perlahan, karena kondisi pohon yang sudah berlumut,
Secara tidak sengaja, badan saya terprosok ke bawah jurang. Tapi saat itu, saya tidak langsung jatuh ke bawah, melainkan saya tersangkut di batang pohon, dengan posisi kepala yang ada di bawah. Astagfirullahalazim, kalau saya langsung jatuh dengan posisi kepala di bawah seperti ini, pasti saya mati. Ya Allah, terima kasih atas pertolongan-Mu. Dengan susah payah, saya berusaha untuk bangkit dan cepat-cepat turun ke bawah. Sesampainya di bawah, saya berusaha untuk menenangkan diri terlebih dahulu sambil kembali menghisap sebatang rokok. Lalu tanpa berlama-lama, saya mulai bergegas berjalan kembali. Karena saat itu kondisi di sana sudah mulai gelap dan kabut pun mulai naik. Baru beberapa langkah berjalan, saya merasa kaki saya terasa sangat sakit. Saya pun mencoba mengecek kondisi kaki saya. Ternyata kaki kanan saya sudah berlumuran darah. Saya pun mencoba membersihkan dan mencari sumber luka tersebut. Setelah meraba-raba, ternyata lukanya bersumber dari bagian belakang lutut. Darah pun terus menetes karena bagian belakang lutut saya lecet dan cukup banyak luka di sana. Saya mencoba untuk membersihkan luka tersebut dan membalutnya dengan kaos yang saya gunakan. Setidaknya ini bisa menghentikan pendarahan secara sementara. Setelah membalut luka, saya kembali beranjak untuk berjalan menelusuri sungai. Namun saat itu saya berjalan dengan menahan rasa sakit yang luar biasa. Saya berjalan dengan sangat lambat, sambil berteriak minta tolong, dengan harapan akan ada orang yang mendengar. Setelah berjalan cukup lama, saya kembali memutuskan untuk istirahat dan berniat untuk makan biskuit dan menghisap rokok agar saya tenang. Namun sialnya, biskuit dan rokok yang harusnya ada di dalam carrier ternyata hilang. Yang ada adalah sebotol air minum yang tersisa tinggal sedikit. Ketika saya perhatikan secara teliti, ternyata bagian atas carrier saya robek. Pantas saja jika biskuit dan rokoknya bisa hilang. Mungkin terjatuh, pikir saya. Saya kembali terduduk dan berpikir, apa yang harus saya lakukan sekarang ya? Makanan sudah tidak ada, air tinggal sedikit. Ketika saya mencari dan melihat kembali isi tas, di sini saya menemukan satu biskuit yang tersisa. Tapi kondisi biskuit itu sudah penyet dan tidak berbentuk biskuit lagi. Karena saat itu saya kelaparan, tanpa pikir panjang, saya memakan biskuit tersebut, yang sebenarnya biskuit itu sudah tidak layak untuk dimakan. Setelah cukup lama beristirahat, saya kembali berjalan dengan menahan rasa sakit dan juga lapar. Tidak lama berjalan, tiba-tiba kabut mulai naik dan turun hujan. Saya segera mencari tempat untuk berteduh. Akhirnya saya berlindung di balik semak-semak. Hujan turun dengan deras dan juga cukup lama. Setelah hujan reda, saya kembali mencoba untuk berjalan. Saat itu saya memperhatikan lingkungan sekitar. Secara tidak sengaja saya melihat bahwasanya di atas ini ada sesuatu. Dan dalam hati saya berkata, Alhamdulillah ada orang di atas sana. Dan saya pun berteriak, "Woi, tolong, ada orang di sini. Tolong, woi." Setelah saya perhatikan baik-baik, ternyata sesuatu yang saya lihat itu bukan orang, melainkan beberapa ekor lutung. Hadeh, saya kira itu orang, ternyata hanya kawanan lutung. Belum lama saya berjalan, hujan kembali turun. Saya kembali berteduh dan menyelimuti badan saya dengan ponco yang saya bawa. Saya merasakan dingin yang sangat luar biasa. Belum lagi rasa nyeri dan lapar yang saya rasakan. Dikarenakan saya sudah tidak memiliki makanan dan minuman lagi, akhirnya saya mencoba untuk memakan dedaunan dan minum air hujan. Ya, setidaknya ada asupan makanan yang masuk ke badan saya, karena badan saya sudah sangat kelelahan tanpa tersadar. Dan karena kelelahan tersebut, akhirnya saya pun tertidur. Entah berapa lama saya tertidur, ketika saya terbangun, kondisi di sekitar sudah gelap gulita, dan kondisi udara dingin menusuk sampai ke tulang. Di kegelapan hutan, saya hanya bisa berteriak minta tolong beberapa kali mengharapkan ada orang yang mendengar dan membantu saya. Entah berapa lama saya berbaring dan berteriak saat itu. Untuk melupakan rasa sakit, lapar, dan juga takut, saya pun memaksakan untuk tertidur kembali. Saat terbangun, ternyata hujan sudah reda. Saya bangkit lalu melanjutkan perjalanan. Baru beberapa langkah saya berjalan, saya melihat di depan saya ada aliran sungai. Dan saya melihat kerlap-kerlip lampu kota yang bersinar. Dalam hati saya berkata, akhirnya saya sudah dekat dengan pemukiman. Saya mencoba-coba mengumpulkan ranting-ranting pohon untuk membuat api unggun, untuk menghangatkan badan saya. Namun rantingnya basah, sehingga tidak bisa menyala. Teman-temanku pasti sudah sampai bawah. Saya harap mereka melaporkan tentang kehilangan saya kepada petugas.
Semoga saya bisa ditemukan. Saat itu saya sudah pasrah. Saya hanya bisa berdoa dan berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala apapun nanti akhirnya. Ya Allah, saya ikhlas kalaupun saya harus berakhir di sini. Tapi jika Engkau masih menghendaki aku untuk hidup, tolong kuatkan hamba-Mu ini ya Allah. Saat itu sayup-sayup kumandang azan dan suara pengajian terdengar jauh. Dan itu cukup untuk menenangkan hati saya. Akhirnya saya berusaha untuk tertidur kembali. Sekian cerita horor di Gunung Ciremai Part 2. Gimana? Penasaran dengan akhir ceritanya? Jangan lupa tonton video part 3-nya. Sekian video kali ini. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa tekan tombol like di bawah. Sekian dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye!